Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bisa Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa, kali ini di episode dialog khusus kali ini kita akan berbincang satu tema menarik terkait bagaimana meningkatkan daya saing dan juga manfaat strategi berkolaborasi antar pelaku UMKM yang ada di Kota Batam, dan kita akan membahas bagaimana berkolaborasi yang efektif antar pelaku UMKM dan bagaimana hal ini dengan kolaborasi ini akan meningkatkan daya saing bagi para UMKM yang ada di Kota Batam. Nah, untuk itu saat ini saya bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Henry Arulan SPD yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Henry, gimana Pak kabarnya pada kesempatan kali ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Masih sibuk ngurus koperasi dan juga usaha mikro Kota Batam Pak? Iya tentunya, karena itu memang bagian tugas daripada kita lah di Dinas Koperasi Usaha Mikro. Tetap ini Pak ya, tetap konsisten gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Henry. Selanjutnya ada Bapak Sugeng Wedikdo yang merupakan owner dari Batik Paklung dan Rumah Batik Paklung. Oke, Rumah Batik Paklung Batam. Kita sapa Pak Sugeng. Pak Sugeng, siap. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Udah siap berbagi dengan pemirsa di rumah Pak ya? Insya Allah. Ya, baik, terima kasih Pak Sugeng untuk waktunya juga. Nah, sesuai tema kita hari ini yaitu bagaimana meningkatkan daya saing, manfaat dan juga strategi dari berkolaborasi antar UMKM. Mungkin saya ke Pak Henry dulu Pak. Apa nih Pak manfaat utama atau pentingnya berkolaborasi antar UMKM ini Pak? Seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sapa dulu lah. Ya. Pemirsa Batam TV, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam melaksanakan tugas kita keseharian. Amin. Pertama saya sampaikan bahwasanya terkait dengan kolaborasi ya antara pelaku UMKM. Terkhusus kalau kita lihat daripada pembatik. Ya. Jadi memang manfaat dari kolaborasi itu ya tentu ya, itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Karena pada pembatik kan tidak membuat kain sendiri, tidak membuat pewarna sendiri. Jadi artinya memang kolaborasi dengan yang memproduksi kain, kemudian yang membuat pewarna dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan. Sehingga jadilah suatu produk yang diharapkan. Jadi para pembatik itu hanya menyalurkan inspirasi atau seninya yang dibubuhkan di dalam sebuah kain sehingga menjadi suatu produk yang menarik, dan itu yang akan digunakan oleh kita sebagai pengguna. Dibuatlah sebuah baju, dibuatlah sebuah apa saja. Jadi memang kolaborasi ini sangat penting dan sangat diperlukan. Tentu harus jalin kerjasama. Ya mungkin yang berhubungan dengan harga dan lain sebagainya. Kalau kita andainya mungkin kita sudah melakukan kerjasama, kolaborasi dengan baik, semacam terkait dengan harga, terkait dengan kerjasama ke depannya, terus pembuat kain itu menyediakan bahan untuk para pengrajin, para pembatik. Nah, ini yang saya sampaikan sangat dibutuhkan. Ya, mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga ya produksinya terus dapat berkembang. Saya rasa itu. Ya, artinya berkolaborasi ini merupakan salah satu poin penting ya Pak ya. Sangat penting. Untuk UMKM ini berkembang terus, dan makin besar gitu ya Pak ya. Baik. Nah, kalau dari Pak Sugeng sendiri sebagai owner dari Rumah Batik Paklung ya Pak ya. Nah, mungkin udah bisa jadi sebesar ini ya, saya lihat Pak, kelilingnya udah besar dan ini variannya cukup banyak. Mungkin bisa cerita sedikit Kak, bagaimana awalnya Bapak
membatik atau membuka UMKM batik ini sehingga berkembang sampai seperti sekarang, Pak? Mungkin dimulai dari tahun berapa gitu misalnya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ya. Izin Pak Kadis. Sebetulnya Rumah Batik Pak Long ini sudah cukup lama ya. 2010 sudah mulai. Waktu itu kita masih ada kaitan dengan kedinasan. Jadi nggak mungkin dari kita harus bersaing dengan binaan kita waktu itu ya. Jadi 2 tahun sampai 2012, 2013 kita tarik, kita tutup. 2013 tutup. Iya. Kemudian ini setelah kita purna dari dinas, kita buka lagi. Jadi sekarang status kita ya sama-sama pemain. Kalau dulu kan kita wasit, kita nggak boleh lah, itu konsep kita dulu. Alhamdulillah udah berjalan setahun lah, dan perkembangan alhamdulillah. Tapi Pak Sugeng sendiri itu berawal dari hobi atau kecintaannya terhadap batik atau seperti apa, Pak? Kalau cerita batik-membatik memang kita punya keinginan untuk kerja kreatif itu. Jadi berarti berawal dari hobi ya, Pak ya? Hobi ya. Senang. Senang ada beberapa kegiatan kreatif, tapi nampaknya batik ini tantangan. Setiap saat berubah gitu, dan menjadi kebutuhan orang banyak. Jadi kalau kita cerita tentang peluang, ada harapan lah. Dan alhamdulillah memang dengan banyaknya peluang, kesempatan kita berkegiatan cukup banyak, efek terakhir masalah finansial lumayan. Cukup menjanjikan ya. Di industri batik, khususnya di UMKM, Pak ya? Iya. Cukup menjanjikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita ke Pak Hendi lagi, pemirsa. Ini Pak, tadi kan Bapak bilang pentingnya itu berkolaborasi. Tapi dari UMKM sendiri mungkin bingung nih, memulai kolaborasi itu dari mana? Mungkin ada Bapak saran seperti apa? Untuk UMKM ini memulai kolaborasi itu yang tepat itu seperti ini atau efektifnya seperti ini gitu. Gimana? Ya, baik. Kalau saya berbicara umum ya. Ya, secara umum, Pak. Berbicara umum, UMKM ini bukan hanya batik, bukan hanya kerajinan, tapi mungkin masuk ke dalam itu ya kuliner dan lain sebagainya. Artinya secara umum UMKM itu memang perlu berkolaborasi walaupun dia bidangnya beda-beda, Pak ya. Betul. Baik. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya ya kolaborasi yang efektif itu tentu ada simbiosis mutualisme antara UMKM yang satu dengan UMKM yang satu lagi. Yeah. Jadi kebutuhan yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Iya. Misalnya. Nah, jadi yang paling penting yang menjadi syarat itu jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi salah satu pengusaha, salah satu pelaku usaha. Jadi memang harus memberikan efek kepada pelaku usaha yang lain, dia juga harus mendapat untung, dan kita juga di dalam kolaborasi itu harus juga mendapat untung. Itu yang saya bilang tadi, simbiosis mutualisme itu menjadi syarat bagi para pelaku usaha di dalam melaksanakan hubungan kolaborasi tadi. Itu yang paling penting. Artinya tetap berkolaborasi, tapi dengan mengutamakan ini saling support misalnya, saling menguntungkan yang salah satu. Jangan licik, artinya hanya untuk kepentingan pribadi sendiri, keuntungan sendiri, sementara yang lain mau untungkah dia, mau rugikah dia, itu akan merusak kolaborasi tadi. Berkolaborasi, akan merusak hubungan. Ya, berkolaborasi secara sehat lah, Pak ya. Iya, betul. Baik, nah ini Pak Sugeng nih sebagai pelaku UMKM sendiri, Pak. Siap. Ini kan tentunya sudah berkolaborasi. Nah, kalau untuk dari Rumah Batik Pak Long ini, Pak, sudah berkolaborasi dengan siapa aja? Dan gimana cara berkolaborasinya biasanya gitu, seperti apa, Pak? Ya. Rumah Batik Pak Long sudah, ya alhamdulillah juga lah, berkaitan sama batik. Ya, pertama bahan baku. Kita sudah ada kerjasama dengan teman-teman di Jawa, pelaku UMKM di Jawa, sama di Solo, Pekalongan, sama Jogja. Untuk jaminan ketersediaan bahan baku, insya Allah karena kedekatan kita, emosional kita udah berangkat dari keinginan yang sama, itu insya Allah
biasanya 2 minggu seperti tadi kayaknya yang di depan itu seminggu nyampe. Seminggu udah nyampe. Seminggu udah nyampe. Artinya ya alhamdulillah kepercayaan tadi sudah terjalin gitu. Nah, itu satu. Kemudian teknik teknologi kita juga berteman dengan beberapa kegiatan yang sama. Di Jawa juga teman-teman di sini kita saling memberikan informasi. Atau dia memancing emosi kita. Ini loh, kita buat produk sekarang. Jadi dia pamer misalnya, tapi kita merasa terpancing gitu, Pak. Iya, membangunkan emosi kita untuk berbuat atau berkreatif dia di sini, sehingga memunculkan produk-produk kreatif baru. Artinya itu bersaing tapi secara sehat, akhirnya keluar ide baru juga. Gitu. Betul. Ya? Itu dari teman-teman. Terus untuk menjadikan baju juga kita sudah punya teman bagian konveksi. Ya, insya Allah kita pernah mengerjakan hampir 1000 piece sebulan selesai. Artinya untuk partai besar juga sudah mampu gitu, Pak, ya? Insya Allah. Dan itu sudah lumayan lah kita dengan harga yang bagus, kualitas bagus. Insya Allah ini tetap berkembang. Dan teman-teman juga yang satu kerjaan itu dalam hal-hal tertentu kita mendiskusikan persoalan bersama, menyelesaikan persoalan bersama. Dan insya Allah nih kita dalam waktu dekat mau bikin rekor muri, itu hasil kolaborasi. Dan alhamdulillah di Batam sudah ada komunitas batik yang membuat rekor muri. Nah, bagaimana kalau kolaborasi dari Pak Sugeng sendiri dengan para pembatik yang ada di Batam? Itu tadi Bapak cerita mungkin di luar provinsi atau di Jawa sana. Nah, kalau kolaborasinya dengan pembatik-pembatik lokal di Batam seperti apa? Mungkin mengadakan bazar bareng atau masalah harga disatukan atau seperti apa, Pak? Gitu. Kita punya komunitas. Komunitas tadi, ya. Lewat komunitas kita berkomunikasi, itu komunitas juga antar person. Kita juga punya komunikasi yang kuat. Misalkan ada teman yang sedikit kewalahan menerima order berkaitan mungkin dengan motif tingkat kesulitan tinggi, nah, ini bareng-bareng kita selesaikan. Kita pernah menyelesaikan persoalan itu, ya ini hasil kolaborasi dengan pembatik, antar pembatik di Batam ya. Karena waktu itu ini motif harus selesai dalam waktu sekian hari, jumlahnya cukup lumayan banyak, motifnya rumit. Akhirnya kita berembuk, ayo kita kerjakan. Oh, dikerjain sama-sama. Walaupun mungkin proyeknya satu, tapi dibagi gitu, Pak, ya? Iya, itu kedekatan emosi kita dan hasil kolaborasi tadi. Hasil pemikiran dan satu persepsi, satu visi. Itu. Nah, terima kasih Pak Sugeng. Saya ke Pak Hendy lagi, Pak. Kalau melihat kolaborasi antara UMKM di Kota Batam sini, Pak, apa saja tantangan bagi para UMKM di Kota Batam untuk berkolaborasi lebih besar lagi, Pak? Seperti apa? Ini dengan kemajuan teknologi misalnya seperti apa? Ya, saya kebetulan memang bukan pelaku usaha batik ini. Tapi kalau menurut pikiran saya, yang paling penting itu saling percaya antara satu dengan yang lain. Trust dulu, Pak, ya? Harus trust dulu, antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha yang lain, bahwasanya kolaborasi yang dilakukan ini itu akan menghasilkan hasil yang sama, kemudian mungkin di sisi finansialnya mendapatkan hal yang sama juga. Jadi yang paling penting itu trust, kepercayaan antar satu dan yang lain. Ini paling penting, kejujuran. Saya rasa mungkin itu. Mungkin Pak Sugeng dapat menambahkan karena mungkin lebih dianggap bermitra, Pak, ya, daripada pesaing gitu ya. Lebih dianggap bermitra gitu. Memang betul apa yang disampaikan Pak Gadis tadi. Yang pertama, unsur kepercayaan memang. Jadi ada teman-teman tertentu setelah kita ada persoalan, macam mana kita harus menyelesaikan itu, ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Gitu. Enggak semuanya dikeluarkan gitu kan. Nah, itu ada. Ini kepercayaan tadi, Pak Gadis ya. Disimpan. Tapi ada batas juga, Pak, ya. Itu ya sah-sah saja. Sah-sah saja, baik. Kemudian
kita jarang, susah juga karena nih kita udah ada 30 aku UKM batik. Untuk menyamakan satu persepsi, nah ini yang agak satu visi, satu persepsi untuk menuju satu titik itu, nah ini kadang kita masih mungkin kesetaraan pengetahuan, ya kan, kemampuan juga itu mungkin masalah finansial juga ini cukup berpengaruh di aspek itu, sehingga ya menjadi persoalan sama kita untuk berkolaborasi. Itu yang sangat penting, kepercayaan sama kesetaraan kemampuan tadi yang belum kita dapatkan secara maksimal. Baik, Pak Sugeng, Pak Henry, bincang-bincang kita terkait strategi dan kolaborasi UMKM ini kita akan lanjutkan lagi saat lagi. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus kita kali ini akan kembali setelah yang satu ini, sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Ya, terima kasih pemirsa Batam TV. Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Henry Arulan, SPD, dan juga Bapak Sugeng yang merupakan owner dari Rumah Batik Pak Lung Batam. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana pentingnya berkolaborasi dan kolaborasi yang efektif itu seperti apa. Dan di segmen kedua ini kita akan membahas bagaimana dukungan dari pemerintah Kota Batam sendiri dalam mendukung atau membina para UMKM di Kota Batam agar berjalan bareng dan berkolaborasi untuk meningkatkan penjualan dan juga membesarkan brand mereka. Baik, Pak Henry, saya ke Pak Henry dulu. Bagaimana Pak selama ini dukungan dari pemerintah Kota Batam sendiri dalam mendukung kolaborasi antar UMKM di Kota Batam, Pak? Seperti apa Bapak melihatnya? Ya, baik, terima kasih. Kalau terkait dengan pertanyaan dukungan pemerintah Kota Batam, itu kalau saya sampaikan di sini bahwasanya memang sangat-sangat memberi dukungan. Karena kita tahu sendiri bahwasanya Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi, yang istri wali kota juga sebagai wakil gubernur Kepulauan Riau, itu sangat intens di dalam meningkatkan peran pembatik yang ada di Kota Batam ini untuk mengangkat batik Batam. Artinya beliau sangat berkomitmen terhadap batik Batam. Dan beliau juga sebagai pembina kalau tidak salah di dalam satu organisasi sebagai ketua Dekan Nasda juga, beliau anak Kota Batam, dan beliau juga punya binaan terkait dengan para pembatik-pembatik khusus batik Batam yang ada di Kota Batam. Jadi semua tim penggerak PKK, tim penggerak PKK kecamatan sekarang itu sudah memiliki pembatik-pembatik khusus batik Batam yang menjadi binaan dari ketua tim penggerak PKK kita yang saya sampaikan tadi, Bu Hajah Marlin Agustina Rudi. Dan batik Marlin ini merupakan ide daripada beliau sendiri, sehingga terkenallah di Kota Batam ini dengan batiknya. Ada gambar ikan marlin yang saya pakai ini, mungkin ada kelihatan ya ikan marlinnya. Ada gonggong yang disepakai Pak Sugeng ini, tempat saya ada motif gonggong juga. Ikan marlin, gonggong, juga. Rumput laut. Ya, dan batik-batik Batam ini standby itu dipasang di styling atau di galeri ya. Galerinya di Kerasnada. Di Kerasnada Kota Batam ada. Dan itu biasanya yang dipajang di sana dari semua pembatik yang ada di Batam, bukan satu gitu Pak ya. Kalau soal dukungan saya rasa sudah cukup. Dan setahu saya juga beliau sering buat fashion show atau apa gitu ya. Iya, fashion show. Dan kalau lihat kita di Damri itu juga, iya kan, itu mempromosikan batik Batam. Jadi yang berhubungan dengan dukungan oleh pemerintah Kota Batam itu sangat eksis dan memang betul-betul habis-habisan dukungannya. Dan kita sebagai pembina daripada pelaku usaha termasuk juga pembatik, kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bazar, expo, dan kita sering libatkan. Kalau Pak Sugeng ini sebagai pembatik tahu persis lah, setiap kita melaksanakan kegiatan bazar ataupun expo itu pembatik-pembatik juga sering kita hadirkan. Apalagi kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan tingkat nasional ini, misalkan kegiatannya dilaksanakan di Kota Batam, seringnya itu di Marriott Harbor Bay. Itu kalau seandainya ada kegiatan tingkat nasional yang dihadiri oleh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini, itu kita hadirkan para pembatik-pembatik ini untuk memamerkan hasil produksi dan hasil kreatifnya. Dan itu sangat menunjang untuk mengenalkan batik Batam yang diproduksi oleh teman-teman di Batam untuk dikenalkan di secara nasional. Ya mungkin kalau kita melaksanakan expo, kalau kita melaksanakan bazar, yang datang itu kan kadang-kadang dari luar negeri juga, terkhusus Singapura, kemudian Malaysia, termasuk Johor, itu mereka itu jadi ajang promosi ya Pak ya? Iya, pada dasarnya mereka berminat dan mereka membeli, dan ini merupakan bagian dari promosi yang kita laksanakan. Saya rasa demikian. Nah kalau Pak Sugeng sendiri, Pak Sugeng ini kan yang terjun langsung nih sebagai pelaku UMKM. Dukungan seperti apa yang Bapak rasakan dari pemerintah Kota Batam sendiri, Pak? Sejauh ini gitu. Terima kasih.
Khusus untuk pembatik, dukungan rasanya udah ada cukup berlebihan bahkan. Tinggal kitanya bagaimana untuk menyikapi hasil dukungan itu. Misalkan kalau cerita promosi tadi udah memang luar biasa. Hampir setiap tahun kita fashion show, juga diberikan motivasi terhadap teman-teman untuk kolaborasi antara pembatik dengan untuk apa yang membuat ini desain. Itu difasilitasi sama pemerintah. Ketemu sama teman-teman ketika juga ada pelatihan. Di sana ada pelatihan tuh, minta narasumber, nah, kita diminta juga. Dan untuk pemasaran juga dibantu Pak ya? Pemasaran termasuk dari PMK UKM, kita pernah ke ini Tanjung Balai Karimun, pernah demo di situ, walaupun singkat, tapi mereka yang muda-muda terutama karena yang kita bikin memang kayak gini, yang agak menantang juga sama ini kan, sama generasi muda, milenial itu. Lumayan yang hadir. Nah, itu kita alhamdulillah dari situ pun ada komunikasi kita sama orang Tanjung Balai. Pak, gimana gini, gimana gitu masalah batik tadi. Nah itu. Nah, pelatihan manajemen teknis itu udah diagendakan tiap tahun itu. Artinya pemerintah udah totalitas lah ya dalam membantu para UMKM. Bahkan yang sampaikan Pak Kadis tadi, Ketua Dekranasda kita, karena ini kerajinan kan. Karena begitu keinginan maju dari pengrajin kita, dia protek. Beliau memprotek jika kita dapat orderan banyak, membuat di Jawa sekali, 2 kali, 3 kali, nggak pernah dihubungi, nggak pernah dibawa-bawa. Itu pernah. Padahal di sini kemampuan teman-teman bisa gitu kan, tapi ada yang degil pingin cepat mungkin, pingin bagus, pingin dapat uang banyak, ya kan? Mungkin lebih murah gitu kan, kalau di Jawa gitu. Ibu ketua kita nggak mau yang kayak gitu. Segitu support ya Pak ya? Iya. Ada yang terima surat sampai di sinilah hubungan kita. Artinya kenapa nggak pakai pengrajin kita aja di sini gitu ya? Maksudnya gitu ya? Jangan bikin di sana, bikin di sini. Itu ibu kita. Nah, kemudian yang berkaitan dengan printing juga, itu beliau mengarahkan kita jangan pakai printing, karena printing bukan batik. Bukan batik, beda. Nah, untuk SD, SMP, SMA untuk pelajar nggak apa-apa, karena berkaitan sama biaya kan. Itu hasil diskusi kita dengan ibu kita, Ketua Dekranasda. Tapi kalau untuk berkolaborasi, masalah harga Pak, penetapan harga mungkin di Batam sudah diseragamkan atau seperti apa? Masalah harga relatif, tapi untuk range yang terendah ya, itu ada kesepakatan. Berarti ada kesepakatan bersama kolaborasi antara Rekom tadi ya? Iya, sampai detail. Kalau terima sebiji, satu, ya ringnya seginilah. Oh, ada. Tapi kalau banyak, nah, kita turunkan sedikit, misalkan di atas 50, harganya segini. Kalau partai besar, berarti udah satu suara ya untuk harga padi. Udah punya. Nah, yang Pak, yang menjadi ciri khas dari batik Batam sendiri itu apa? Mungkin dari segi warnanya atau motifnya aja, atau mungkin yang sudah dipakemkan itu ada berapa motif gitu Pak? Iya. Setahu saya yang sudah diurus ke hak cipta ya, itu lebih 30. 30. Dan itu memang difasilitasi sama pemerintah, lupa juga. Difasilitasi sama pemerintah tuh. Dikasih tahu ini loh, difasilitasi, kita memfasilitasi itu dari pemerintah kan, ayo mana motif, lebih 30. Mungkin 40 lebih sekarang. Sekali fasilitasi itu 20 motif atau semacam ke Kumham ya. Nah itu, masalah motif memang kita sedikit beda. Dari pertama sih, batik itu macam mana mengangkat motif-motif lama yang dulu dibangun di gedung-gedung yang mewah macam dan pengetahuan generasi kan sekarang terbatas itu kan, makanya ada inisiasi dari teman-teman, yuk kita bikin batik biar setiap saat generasi tahu ini motif Melayu.
ya kalau pakai. Berarti hak ciptanya sudah diurus Pak ya? Kalau itu udah milik masyarakat. Udah milik masyarakat. Baik. Kalau motif-motif lama itu udah punya masyarakat lah gitu. Kita nggak bisa fasilitasi untuk hak cipta. Nah, selepas itu baru ada motif pengembangan. Nah, motif pengembangan ini pertama itu motif gonggong. Karena banyak di lingkungan kita kan, gonggong sama biota laut, kemudian naik ke darat, seperti kalau pakis, tapi udah ada inovasi. Kemudian macam-macam lah, seperti kantong semar kalau bahasa Jawa, tapi priok kere kalau kita bilang. Dan istilahnya beda dan motifnya juga beda Pak ya? Ada inovasi lah. Tapi inspirasi dari batik Batam itu apa yang ada di daerah Batam sendiri gitu Pak ya? Apa yang ada biasanya seperti itu? Itulah yang menjadi kekhasan kita. Misalkan gonggong, nah terakhir masuk motif ikan marlin. Itu makin menggeliat lagi dukungan dari Ketua Dekranas untuk bagaimana menggaungkan batik Batam ini. Alhamdulillah teman-teman juga sampai keluar ini. Terakhir kemarin ada informasi teman kirim ke Jawa malah batik. Kirim ke Jawa. Malah kirim ke Jawa. Berarti udah bicara nasional gitu Pak. Nah, mungkin ke Pak Henry. Kalau kita lihat batik sendiri Pak ya, batik Batam gitu. Kalau kita bicara daya saing dan kolaborasi di tingkat nasional seperti apa? Maksudnya sejauh mana batik Batam sudah berbicara di tingkat nasional sekarang Pak? Gitu. Sejauh mana gitu? Iya. Mungkin udah jadi ciri khas kota Batam sendiri nih gitu. Ya. Jadi memang batik Batam itu yang terkenal dengan batik marlin dan batik gonggong. Gonggong yang paling modern mungkin. Yang paling terkenal awalnya disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Memang seperti saya sampaikan tadi, kalau di tingkat nasional, sekarang ini memang sudah semakin banyak diketahui oleh masyarakat yang ada di Nusantara. Memang kita di Batam sering kunjungan apakah dari pemerintah kota Sumatera Selatan misalkan, apakah dari pemerintah kota yang di Jawa misalkan yang berkunjung datang ke Batam, itu saya sampaikan tadi, artinya sering kami mengajak para pelaku usaha pembatik ini hadir di situ, menawarkan ataupun mempromosikan hasil produk batik-batik Batam ini. Jadi kalau di tingkat nasional memang sudah dikenal lah. Apalagi yang dilaksanakan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, itu hasil-hasil produk kain batik ini sudah desain dalam bentuk pakaian lah ya, baju kan, dan ini sering dipromosikan atau fashion show sering dilaksanakan bukan hanya di Kota Batam. Kadang kita kalau tidak salah, bukan tidak salah ya, artinya itu memang Ketua Tim Penggerak PKK ini sering melaksanakan fashion show tidak hanya di Batam, di Tanjung Pinang, di Karimun, di Padang juga luar kota juga, di Kalimantan. Ini memang dalam usaha bagaimana batik Batam ini dikenal di tingkat nasionalnya lah. Tidak hanya di Provinsi Kepri, malah di luar Batam. Dan ini kami sebagai pembina daripada semua pelaku usaha, terkhusus batik di Batam ini sangat mengapresiasi itu. Karena ini merupakan salah satu langkah cara untuk meningkatkan ekonomi bagi para pelaku usaha khusus pembatik tadi. Artinya daya saing juga di tingkat nasional juga semakin meningkat ya, semakin meningkat, sering muncul lah ya di acara event-event besar di nasional maupun internasional. Nah kalau untuk mungkin di Batam sendiri Pak, mungkin atau ASN sendiri atau aparatur sipil negara di Kota Batam sendiri itu sudah diwajibkan Pak untuk pakai batik Batam nih, harus pakai gitu. Terus seperti apa? Atau ada sosialisasinya juga? Sudah Pak ya? Sudah. Baik. Jadi memang kita oleh pemerintah Kota Batam melalui Wali Kota Batam juga itu sudah menyarankan kepada semua para pegawai lah, ASN lah, baik PNS maupun P3K. Kita kan hari Kamis kan pakai baju batik. Hari Kamis. Nah, jadi seluruh ASN yang ada di pemerintah Kota Batam itu kita hari Kamis pakai baju batik. Jadi baju batik yang kita gunakan itu diwajibkan, hampir diwajibkan lah, ya, harus menggunakan batik Batam.
hari ini kan hari Kamis, kebetulan hari ini. Yeah. Saya juga menggunakan batik. Batik Batam. Yang sunahkan adalah saya batik juga Batam. pakai batik Batam, Bapak juga ya, Pak. Jadi artinya memang seperti itu tingkat bagaimana batik ini semakin menggeliat dan semakin dikenal. Bukan hanya masyarakat Batam, tapi di luar. Karena kadang-kadang yang datang ke Batam, bertamu di dinas kita, dia yang lihat kita pakai baju batik pada hari Kamis. Gimana? Jadi komunikasi ini batik Batam Selimancang, dan itu merupakan bagian daripada promosi juga. Jadi dukungan daripada pemerintah terhadap ASN-nya untuk menggunakan batik Batam itu sudah sangat luar biasa. Baik, Pak Henry, Pak Sugeng, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena bincang-bincang kita terkait strategi dan juga meningkatkan daya saing untuk kemajuan para UMKM di Kota Batam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporari. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Ya, pemirsa, kita kembali lagi di dialog khusus dan terima kasih Anda masih setia bersama kami di dialog khusus terkait bagaimana meningkatkan daya saing, manfaat dan strategi kolaborasi antar pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Dan kita masih bersama Pak Henry dan juga Pak Sugeng. Dan kita masuk di segmen ketiga, mungkin kita lebih ke saran-sarannya dan apa sedikit keluhan beliau sebagai pelaku UMKM dan tantangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Mungkin saya ke Pak Sugeng dulu nih, Pak Sugeng. Ya. Sebagai pelaku UMKM ini kan pembatik, mungkin identik dengan dunia pariwisata, Pak. Mungkin kolaborasinya selama ini dengan dunia pariwisata di Kota Batam seperti apa gitu? Mungkin ada yang perlu ditingkatkan atau selama ini sudah cukup baik kolaborasinya seperti apa, Pak? Oh, ya. Terima kasih. Ya, silakan. Pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan. Memang ini yang sebetulnya kunci. Silakan, Pak. Kunci persoalan kami gitu. Kalau kita lihat di luar, hidup wisata, hidup IKM. Bali, Jogja, kan. Nah, kalau kita lihat di Batam masih belum maksimal. Memang sudah ada, tapi belum maksimal. Misalkan tamu-tamu yang datang, kadang pernah kita dengar datang ke Batam tuh bingung. Sementara kegiatan kreatif, boleh katakan rekreatif lah ini kan, jadi rekreasi tapi membuat sesuatu yang kreatif, kegiatan kreatif. Kita memang sudah ada kegiatan itu. Misalkan tamu kita bawa untuk membatik dengan ukuran 30x30 atau 40x40. Membuat produk kreatif seperti kerang-kerangan, rajut ataupun eceng gondok itu sudah jalan. Tapi ini masih belum maksimal. Artinya wadahnya sudah ada. Sudah. Tapi mungkin promosinya kurang atau kolaborasi dengan pelaku wisata yang kurang, Pak ya? Kolaborasi tadi masih belum maksimal kita rasakan. Sementara kamu kan kalau menurut informasi dari dinas lumayan lah dari luar kan. Iya. Tapi yang larinya ke kegiatan ke kami rekreatif tadi ya masih dihitung masih 10%-nya pun kalau kita estimasi masih belum. Nah, kalau di Bali orang bikin cincin dari perak bakar macam kan, Jogja membatik di macam-macam lah. Nah, kita ingin seperti itu. Bahkan makanan pun di Jogja sudah bikin bakpia. Bakpia itu dulu kan kita cuma beli. Sekarang kita udah bisa membuat bakpia di sana didampingi sama mereka. Artinya bahan sudah disiapkan, dan bakpia 2 jam dah kita nikmati bakpia itu. Nah, ini yang harus kita kemas macam mana kolaborasi tadi sehingga semakin hidup dunia pariwisata, UMKM juga semakin berkembang gitu, Pak. Iya, bukan hanya jual produk. Baik. Tapi kita jual jasa juga di situ, sama-sama enak. Nah, ini yang belum ya. Belum maksimal. Mungkin ada tapi masih belum maksimal, Pak ya. Betul. Baik, itu terima kasih masukannya, Pak. Alhamdulillah. Nah, kita ke Pak Henry. Pak Henry, ini kita bicara Kota Batam, mungkin dekat sama Singapura dan juga Malaysia. Ini kalau kita bicara kolaborasi dan daya saing di tingkat internasional, mungkin ke negara tetangga sendiri. Mungkin ada wadah tersendiri, Pak, untuk meningkatkan kolaborasi kerjasama dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura misalnya. Seperti apa? Baik, kita di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hanya memiliki program-program yang berhubungan dengan diklat. Oh, diklat ya, baik. Kemudian yang berkaitan dengan promosi, ya kita mencoba mencari sponsor. Ya, jadi memang kita dukungannya mencari sponsor, iya, Pak ya. Baik. Mencari sponsor. Kemarin pernah kita melaksanakan kegiatan expo ke Singapura. Jadi artinya memang kita kerjasama dengan BISA, Bisnis Indonesia Singapura Asosiasi. Itu kita melaksanakan expo ke Singapura, kita membawa campur. Di situ ada kuliner, di situ ada fashion, di situ ada craft. Nah, ini salah satu kita membantu dan membina juga para pelaku usaha untuk mempromosikan hasil produk-produknya. Itu yang dapat kami lakukan. Kemudian juga terkait dengan saya sampaikan tadi bahwasanya setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kota Batam tingkat nasional itu kita sedang hadirkan hasil produk dari para pelaku usaha khusus pembatik ini.
ini baju ini kain bahannya tuh saya beli saya masih ingat betul di Venco. Di Venco. Di lantai dasar. Lantai dasar. Di ekran sudah nyata. Itu ada kegiatan pada saat itu kita hadirkan para pelaku usaha untuk mempromosikan barangnya. Saya berminat dengan bahan ini. Jadi ini salah satu kita juga bagaimana di samping kita mempromosikan dan juga kita ikut membantu membeli. Jadi tidak hanya mempromosikan. Nah kalau Bapak lihat kualitas Pak, kualitas batik Batam menurut Bapak seperti apa? Ya itu yang mungkin saya ingin sampaikan. Ini bagian dari pasaran juga lah. Yeah. Jadi yang pertama mungkin yang perlu kita tekankan, ya mungkin yang pertama motifnya lah. Motif. Motif mungkin agak bervariasi, kemudian pewarnaan. Mungkin motifnya nggak pasaran, beda dari yang lain gitu ya. Saya ambil contoh misalkan begini ya. Kadang-kadang kan kita lihat kadang-kadang buat ikan batik marlin itu kan besar-besar nih kadang-kadang ya kan. Mungkin kita bisa buat yang mungkin agak sedikit kecil, kemudian terang kelihatan betul-betul ikan marlinnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya mungkin kualitasnya. Kalau bisa jangan cepat luntur atau apa. Ini saran saja. Ini mohon izin, mohon maaf Pak Sugeng. Terima kasih. Kalau bisa jangan cepat luntur. Kadang ada juga yang kualitasnya kurang, tapi tak begitu banyak lah. Banyak juga yang kualitasnya bagus. Tapi kadang-kadang kita ketemu kualitas kurang, kita pakai 1 kali, 2 kali cuci, dia sudah mulai kelihatan pudarnya gitu. Ya mungkin ini juga yang berhubungan dengan skill, kemampuan. Bagaimana pakaian itu awet warnanya gitu. Nah, kemudian juga mungkin yang namanya pembatik ini yang terkenal itu daerah Jawa kan. Jadi kita di sini Pak Sugeng ini mungkin orang Jawa, mungkin orang tuanya mungkin pembatik juga mungkin. Jadi paling tidak memang kita harus banyak belajar teknik-teknik lah dengan teman-teman kita yang di Jawa, ataupun mungkin mengundang yang para ahli batik tersebut untuk memberikan pendidikan diklat di Kota Batam. Ini merupakan inspirasi juga bagi kami. Kalaupun seandainya nanti ada anggaran, ada kegiatan, coba kita buat diklat membatik yang baik, yang berkualitas bagus, tahan lama dan awet. Kira-kira demikian yang menjadi saran daripada kami. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, saya ke Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng ini kan sebagai pembatik atau pengrajin UMKM, ini udah 14 tahun ya Pak ya. Nah, mungkin kan banyak pembatik pemula atau yang milenial sekarang. Ini mungkin sebagai senior lah kita bilang, apa saran Pak Sugeng untuk para pembatik pemula di Batam lah misalnya, yang mungkin bisa bertahan seperti Bapak sebenarnya Pak? Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak. Izin Pak Kadis. Macam manapun kita menjalankan usaha ataupun membuka usaha, harus berteman. Kolaborasi tadi itu, berkolaborasi itu pentingnya. Itu yang utama. Jangan sungkan-sungkan. Di sini ada komunitas, masuk ke komunitas, kita buka komunikasi. Di situ jika ada masalah, insya Allah terselesaikan. Nah, yang baru-baru. Kemudian berkaitan sama produk, tolong dijaga kualitas dari produk itu. Kadang masyarakat ini kalau sudah pesanan banyak lupa dengan satu hal tadi. Kualitasnya jadi kurang ini Pak ya. Kurang diperhatikan. Kurang gitu. Stabil gitu. Dan usahakan kerjasama itu bukan sesaat. Ya. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, itu tolong dijaga hal-hal yang berkaitan sama itu. Kesepakatan tadi harus betul-betul sama-sama kita nikmati gitu. Mungkin itu yang sangat penting untuk adik-adik dalam hal berkreativitas di bidang usaha, terutama batik itu. Bagi yang junior-junior Pak saya, itu yang poin pentingnya itu menjaga kualitas dan juga berkolaborasi Pak ya. Komitmen juga. Nah, sedikit nih dari Pak Henry Pak sebagai penutup Pak. Apa nih Pak pesannya bagi para pelaku UMKM di Kota Batam untuk
menekankan ini daya saing, meningkatkan daya saing dan berkolaborasi itu sangat penting, seperti yang Bapak bilang. Baik, terima kasih. Jadi ketahui bahwasanya batik Batam ini memang sudah viral ini. Kalau di Kota Batam ini, batik Batam ini termasuk kategori yang viral lah. Jadi memang terus dipromosikan oleh Ketua Dekana Nasda, kemudian juga para pelaku usaha pembatik. Tapi generasi muda juga sudah banyak peminat, Pak? Sudah, alhamdulillah sudah banyak peminat. Jadi memang perlu kami sampaikan seperti apa disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, senior batik. Jadi memang bagi pemula, ya memang awalnya usaha yang dilaksanakan itu mungkin hasilnya belum maksimal dirasakan. Karena juga kita sebagai pemula kan baru belajar kan. Tapi ingin saya sampaikan, teruslah belajar, kemudian berkomunikasi di dalam komunitas, kemudian yang paling penting kualitas daripada produk itu harus dijaga. Bagaimana menjaga kualitas yang mungkin belum memahami teknik, belum memahami cara, itu terus berkomunikasi dengan senior-senior daripada pembatik. Saya rasa itu yang kemungkinan harus ditekankan. Artinya buat pemula jangan cepat menyerah, tapi tetap berkomitmen, Pak ya. Dan poin pentingnya lagi tetap menjaga kualitas dan teruslah berkolaborasi dan menjaga kualitas tadi untuk hasil yang berkelanjutan jangka panjang, Pak ya. Jangan mikirin jangka pendek misalnya ya. Baik, mungkin bisa untung jangka pendek tapi kedepannya rusak gitu misalnya ya. Baik, Pak Edi, terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Pak Sugeng juga terima kasih untuk waktu. Dan sekali lagi semoga Rumah Batik Batam juga semakin maju. Amin. Dan banyak dapat pesanan, Pak ya. Amin. Ya, tetap berkolaborasi dan menjaga daya saing, Pak ya. Baik, terima kasih Bisa Batam TV atas perhatian Anda kali ini. Dialog khusus kita cukupkan sampai di sini. Saya Herman Syarif, serta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.